你此时罢手。山河，给你先我山河剑阵，天地之力，杀！六合八化，天河化剑，天龙九道。 天神法罩，以我大罗金身罩。Halo guys, welcome back to KD Universe. So kali ini kita bakal menunjukkan buat Tonghua The Imperial of Myriad Realms atau Wan Jie Zhezun. Mari kita review sedikit dulu buat part sebelumnya, dimana kita akhirnya sudah melihat nih guys. Shao Tian yang mengeluarkan pedang surgawi miliknya dan menggunakan teknik langit dan bumi. Formasi naga emas pun muncul dan membuat aura emasnya cukup menakutkan. Shao Tian sampai mengambil ancang-ancang dan maju menggunakan teknik pisau langitnya untuk menyerang Yun Fei. Yun Fei tentu tidak mau diam dong, dirinya tidak mau kalah pun mengeluarkan tekniknya juga dan berusaha untuk menahan serangan itu. Tapi apa yang terjadi? Shao Tian ternyata mengeluarkan serangan keduanya, yang dimana serangan itu berhasil mengenai Yun Fei. Yun Fei pun mengeluarkan kekuatannya lagi dan memanggil segel emas untuk menyembuhkan lukanya guys. Dia juga ternyata menggunakan kekuatan langit dan bumi. Dikarenakan ada cahaya emas yang menyelimuti tubuhnya Yun Fei, para tetua di sana pun mulai menduga kalau Yun Fei berada di ranah Jin Tan tahap akhir. Sehingga Yun Fei mengeluarkan teknik pisau langit yang sama seperti Shao Tian. Ditambah dia juga mengeluarkan teknik pedang 9 naga. Shao Tian yang mulia itu pun gak mau kalah guys dan mengeluarkan teknik itu juga. Tapi sayangnya dia cuma bisa mengeluarkan 7 naga dari pedangnya. Untungnya juga dia langsung menahan pedang 9 naga miliknya Yun Fei menggunakan teknik naga emas sejati. Tapi apa yang terjadi? Naga emas miliknya itu hancur dan teknik milik Yun Fei sekarang menuju ke arahnya Shao Tian, sehingga kita pun masuk ke intro ya guys ya. Saat teknik pisau langit milik Yun Fei berhasil menghancurkan naga emas sejati milik Shao Tian, untungnya Shao Tian langsung mengeluarkan perisai emas sebelum teknik pisau langit Yun Fei mengenainya guys. Namun dia juga sempat menerima luka karena menahan serangannya Yun Fei. Para tetua di sana mulai yakin sebentar lagi Shao Tian bakal kalah melawan si Yun Fei yang sudah berada di ranah Jin Tan itu. Ada untungnya juga Shao Tian berhasil mengeluarkan perisai emas tepat waktu guys. Kalau tidak, mungkin teknik pisau langit milik Yun Fei yang sangat kuat itu bakal membantainya dalam satu serangan. Melihat tuannya yang terpojok, anak buahnya Shao Tian pun ikut turun tangan untuk membantunya. Yun Fei sempat-sempatnya memberikan kesempatan untuk mengampuni Shao Tian dan memberikan dia keringanan guys. Jadi kalau semisal dia menyerah sekarang Yun Fei bakal mengampuni nyawanya. Baik juga ini orang ya. Tapi dia pasti belum tahu sebenarnya Tuan Yuye dan Nyonya Feng itu dibantai sama si Shao Tian. Shao Tian cukup mengagumi kekuatan Yun Fei yang berada di tingkat Jin Tan, tapi dia sama sekali tidak mau menyerah dan mengatakan kalau dirinya bakal membantai Yun Fei di tempat ini juga. Dia pun langsung mengeluarkan sebuah pedang lagi, dan pedang itu adalah pedang abadi guys. Wadidaw. Sebuah pedang beraura emas pun muncul. Sebenarnya Shao Tian ini tidak mau menyerah karena dia ingin mengambil teknik Taishang Guanse dan Zhe Xianjian yang ada di tangannya Yun Fei guys. Tapi saat melihat teknik yang dikeluarkan oleh si Shao Tian, Yu Chan pun terkejut. Karena itu adalah teknik pedang milik ayahnya guys. Kok bisa ada di dia gitu kan? Shao Tian menenangkan Yu Chan kalau ayahnya sebenarnya baik-baik saja.
Dia langsung mengeluarkan formasi pedang abadi yang ada di tangannya itu. Sebuah aura emas pun muncul dan ada cahaya yang bersinar ke atas langit. Dia menggunakan hukum langit dan bumi, lalu mengeluarkan banyak pedang di langit, guys. Dijelaskan dulunya ada sekelompok praktisi yang datang menyerang Villa Champing. Tapi Tuan Yuye mengeluarkan formasi pedang abadi miliknya ini dan membantai habis mereka semua, guys. Dan dikatakan juga, para praktisi yang menyerangnya itu diperkirakan di ranah Jintan. Wadidaw. Sehingga semenjak saat itu juga, tidak ada lagi orang yang berani menyinggung Villa Champing. Yang berarti kekuatan pedang abadi ini sangat kuat, guys. Apakah Yunfei bisa menahannya? Kita lihat saja. Para tetua di sana juga sempat terkejut melihat formasi pedang abadi ini. Sampai-sampai Tuan Lembah Pengobatan merasa beruntung sudah memiliki kesempatan melihat formasi pedang abadi, guys. Cai Li mulai khawatir lagi. Dia sangat takut Yunfei nggak bisa mengatasi formasi ini. Karena utusan pegunungan jiwa yang rusak saja terkejut, formasi ini sangatlah kuat. Cehan setuju, guys, dengan kekuatan dari formasi ini. Tapi para tetua masih tidak yakin teknik itu bisa mengalahkan Yunfei. Wadidaw. Apakah sekarang mereka berada di pihaknya Yunfei ya? Shao Tian penasaran bagaimanakah cara Yunfei mengalahkan formasi pedang abadi miliknya. Tapi tampaknya lagi-lagi di sini Yunfei sama sekali tidak takut dengan teknik-teknik miliknya Shao Tian, guys. Mendengar itu dia pun semakin geram dan mengeluarkan teknik 1000 pedangnya untuk menyerang Yunfei. Sehingga pertempuran pun terjadi. Yunfei tidak mau kalah, dia menggunakan teknik telapak tangan Liu He Pahuangnya untuk menahan serangan Shao Tian. Itu membuat serangan Shao Tian berhasil ditahan dengan mudah, guys. Tapi Shao Tian gak mau menyerah dong dan kembali menyerang. Yunfei lagi-lagi menahannya dengan menggunakan teknik pisau langit. Dia sampai mengeluarkan teknik 9 naga surgawinya lagi untuk menahan sekaligus menyerang Shao Tian, guys. Tapi sayangnya Shao Tian dengan mudah menghancurkannya kembali. Sekarang Yunfei mengeluarkan teknik Taishang Kuansi-nya untuk menahan serangannya Shao Tian. Tapi Shao Tian tidak menyerah, dia menambahkan daya serangannya dengan mengeluarkan 10.000 pedang surgawi, guys. Wadidaw, banyak sekali ini. Yang ternyata formasi pedang abadi ini sangatlah kuat. Teknik 9 naga surgawi milik Yunfei aja bisa dihancurkan dengan mudah. Itu membuat Yunfei cukup kewalahan, guys. Ditambah terkena serangan kedua kalinya dari Shao Tian. Untungnya dia langsung menggunakan pelindung dewa surgawinya dalam menahan pedang-pedang milik Shao Tian saat dia terjatuh. Tidak melewatkan kesempatan, Shao Tian terus menyerang sekaligus menyerang Wu Chen dan Sui Yi. Wu Chen mengeluarkan telapak tangan Vajranya untuk menahan pedang miliknya. Tapi sayangnya formasi itu terlalu kuat dan berhasil menembusnya, guys. Dengan cepat Wu Chen menggunakan pelindung Buddha Vajra miliknya untuk melindungi dirinya serta Sui Yi. Itu berhasil membuat mereka hanya bisa menang serangan Shao Tian dan terpojok, guys, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi anehnya Yunfei tersenyum sambil menahan serangan formasi Shao Tian ini. Sepertinya masih ada jalan ya, guys ya. Yu Chan cukup khawatir Yunfei sampai terpental terkena efek dari formasi pedang abadi. Utusan pegunungan yang rusak pun menduga si Yunfei cedera karena dia tidak mengeluarkan seluruh kekuatannya, guys. Itu juga membuat Cehan semakin yakin ada yang aneh dengan Yunfei yang saat ini.
Dijelaskan kalau formasi pedang abadi ini bisa menyerap kekuatan gunung dan sungai. Jadi amunisi pedang surgawinya tuh nggak bakal habis guys. Karena kan kekuatan alam tidak bisa habis. Yang dimana itu membuat Shao Tian menjadi sombong besar kepala. Dia ingin melihat sampai kapankah Yun Fei dan teman-temannya bisa bertahan. Wu Chen terus menggunakan pelindung Buddha miliknya, sementara Yun Fei menggunakan telapak tangan Liu He pahlawannya untuk menahan serangan Shao Tian. Buset, kalau seperti ini terus bisa-bisa Yun Fei dan teman-temannya kehabisan energi karena terus bertahan guys. Sialnya formasi pedang milik Shao Tian itu menggunakan kekuatan alam jadi nggak habis-habis kekuatannya. Karena sudah terpojok dan hanya bisa bertahan, Shao Tian menambahkan daya serangan tekniknya dengan mengeluarkan pedang surgawi lagi. Itu membuat Wu Chen semakin panik ya guys ya. Formasi pedang abadi aja kesulitan, gimana ditambah pedang surgawi. Yun Fei mulai terlihat kelelahan karena menahan semua serangannya Shao Tian. Para tetua terlihat terpukau dan menganggap kalau formasi pedang abadi milik Shao Tian sangatlah kuat. Mereka mulai terlihat senang karena Yun Fei bakalan kalah guys. Sehingga Shao Tian pun menarik ke 10.000 pedang surgawinya dan mengubahnya menjadi satu pedang raksasa, yaitu pedang abadi. Dia juga mengatakan kalau sekarang dia bakal mengakhiri pertarungan ini. Yang dimana tekniknya kali ini mengeluarkan aura yang sangat luar biasa guys. Menjadi serangan penentu apakah Yun Fei bakal dikalahkan dengan teknik ini ataukah tidak. Ternyata teknik pedang abadi ini sekuat ini. Shao Tian sangat yakin teknik ini bisa menghabisi Yun Fei dan teman-temannya. Apakah Yun Fei bakalan kalah? Kalau semisal tidak, gimana cara Yun Fei selamat coba, ya enggak? Udah gitu teman-temannya seperti Sui Yi dan yang lainnya masih terluka parah. Apalagi Wu Chen yang sudah kehabisan tenaga. So jangan kemana-mana dulu dong. Kita bakal masuk ke bagai spoiler buat part 16 mendatang ya guys ya. Yang bakal rilis lagi nanti, Mimi lupa harinya, hari Kamis ya. Sepertinya nanti Yun Fei akan tetap memenangkan pertempuran ini. Kalau dari spoilernya kita bisa melihat guys, Yun Fei yang bisa memojokkan para anak buahnya Shao Tian untuk mengetahui kejadian sebenarnya apa yang sudah terjadi kepada ayahnya guys. Mimin penasaran kan anak buahnya Shao Tian? Ini pamannya yang menyerang Yun Fei waktu itu di episode sebelumnya. Iya bukannya guys ya, pamannya kan ini kan? Menjadi penasaran nih. Hayo guys, kira-kira ada misteri apa lagi yang kalian pikirkan? Silahkan tulis di kolom komentar. Selesai dulu untuk part 15 Wan Jie Zhejun. Seru sekali buat drama Tonghua 1 ini. Update lagi nanti di hari Kamis dan pastinya hanya di sini. KD Universe. Thank you buat kalian semua udah nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Mimin mau pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Alright then, see you guys.